Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman yang dirahmati Allah, kita berjumpa lagi di pembahasan beriman kepada malaikat Allah. Ngomong-ngomong malaikat, Ustazah jadi teringat ada sebuah lagu tentang malaikat ya. Mari kita nyanyi sama-sama dulu. Mari mengenal 10 malaikat, dicipta Allah daripada cahaya. Dianya juga rukun iman kedua. Mari bersama kita hafal namanya. Jibril, Mikail, Ridwan, Malik, Mungkar, Nakir, Rokib, Atid, Israfil, Ijroil, semuanya 10 malaikat kita hafal namanya. Oke gitu ya. Ya kurang lebih seperti itulah ya. Insya Allah kita akan membahas ya malaikat yang kita ketahui bahwa malaikat ini tadi adalah merupakan rukun iman yang kedua. Nah kemudian beriman itu apa sih gitu ya? Iman itu apa? Iman itu teman-teman artinya percaya, yakin, tidak ragu-ragu ya, yakin 100% itu ya. Berarti kalau kita beriman kepada malaikat Allah, kita yakin, kita percaya bahwa malaikat itu memang ada. Meskipun malaikat ini termasuk makhluk yang gaib. Kenapa? Karena tidak bisa kita lihat, tetapi ada. Kenapa? Karena kita yakin bahwa malaikat itu adalah ciptaan Allah juga, ya. Dan tidak boleh kita menyembah malaikat. Karena malaikat itu bagian dari ciptaan Allah. Nah kemudian ketika kita beriman kepada malaikat, kita juga yakin atau percaya bahwa malaikat ini memiliki sifat-sifat yang khusus, yang berbeda dengan manusia. Malaikat ini dia senantiasa patuh dan taat kepada apa yang diperintahkan oleh Allah. Bahkan sampai hari kiamat nanti, kata Allah, kamu tugasnya bersujud, maka dia akan bersujud terus menerus. Itu ya. Terus kemudian malaikat ini juga tidak seperti manusia makan, minum, atau tidur dan lain sebagainya. Tidak ya. Pokoknya apa yang diperintahkan Allah dia akan melakukan tanpa berhenti. Itu aja yang dia lakukan. Itu malaikat. Nah kemudian yang kita wajib imani ada 10 malaikat. Tadi yang kita nyanyikan sama-sama di awal tadi. Yang pertama itu adalah malaikat Jibril, yang kita ketahui bahwa malaikat Jibril ini tugasnya adalah menyampaikan wahyu. Kemudian ada Mikail, dia bertugas menyampaikan rezeki. Ada Ridwan, malaikat yang bertugas menjaga pintu surga. Kemudian ada malaikat Malik, tugasnya adalah menjaga pintu neraka. Kemudian ada Mungkar dan Nakir, ini mereka berdua bertugas memberikan pertanyaan di alam kubur kepada manusia. Kemudian ada Rokib, mengawasi dan mencatat amal perbuatan yang baik ketika di dunia. Kemudian ada Atid, ya didampingi Atid, mengawasi dan mencatat amal perbuatan buruk manusia. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, ketika kita di dunia ini ya, di bahu kiri dan kanan kita itu ada malaikat yang senantiasa mengawasi kita dan melihat semua gerak-gerik kita dan mencatat apa yang kita lakukan. Ketika di dunia ini kita melakukan perbuatan baik, maka akan dicatat oleh malaikat Raqib. Begitu juga ketika kita melakukan perbuatan yang buruk, maka dicatat juga sama malaikat. Jadi hati-hati ya teman-teman. Ketika kita yakin tadi, kita percaya bahwa malaikat itu ada meskipun tidak terlihat, ya, kita senantiasa harus takut dan ingat kepada Allah. Karena malaikat itu tadi senantiasa mencatat perbuatan kita dan Allah akan memberikan balasan dari apa yang kita perbuat. Ya. Jadi teman-teman, perbanyaklah ya melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, karena malaikat ini juga bisa mendoakan kita ketika kita menuntut ilmu. Nah,
Jadi ketika kita nutut ilmu, itu banyak para malaikat bersama kita. Dan para malaikat itu mendoakan kita. Jadi luar biasa ya. Kemudian selain nutut ilmu itu, mengunjungi teman-teman kita atau kita melakukan silaturahim atau silaturahmi. Itu malaikat juga akan mendoakan kita. Kemudian ketika mau tidur kita wudhu dulu, kita bersuci dulu, itu juga malaikat akan mendoakan kita. Termasuk ketika kita sholat, kita berada di saf bagian depan, itu malaikat itu senantiasa berdoa dan mengaminkan setiap apa yang kita minta. Jadi luar biasa ya. Ya teman-teman, perbanyak melakukan perbuatan yang baik. Itu mungkin dari Ustazah. Yang terakhir ya sebelum Ustazah tutup, di dalam Al-Quran surat Qaf ya ayat 18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, apapun yang kita lakukan di dunia ini, selain Allah yang langsung mengawasi, Allah juga memerintahkan kepada malaikat untuk mencatat setiap apa yang kita lakukan, baik itu perbuatan buruk ataupun perbuatan baik. Dan nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti ya. Demikian, salah khilaf mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian teman-teman. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.